Ya, rencana pengembangan gasifikasi batubara domestik berpotensi molor tanpa kejelasan selepas mundurnya Air Products and Chemical Inc. dari dua proyek hilirisasi yang masing-masing dikembangkan oleh PT Bukit Asam Tbk dan PT Kaltim Prima Coal. Rencana pengembangan gasifikasi batubara domestik berpotensi molor tanpa kejelasan selepas mundurnya Air Products and Chemical Inc. atau APCI dari dua proyek hilirisasi yang masing-masing dikembangkan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dan PT Kaltim Prima Coal atau KPC. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia, mengatakan mundurnya APCI bakal berdampak serius pada lini masa pengembangan proyek gasifikasi batubara di dalam negeri. Pasalnya pelaku usaha domestik belum memiliki keahlian serta pengalaman khusus untuk mengolah lebih lanjut hasil tambang batubara menjadi produk kimia. Di sisi lain, Hendra menambahkan mundurnya APCI bakal membawa sentimen negatif untuk minat investor penyedia teknologi gasifikasi untuk berinvestasi di Indonesia. Situasi tersebut akan menyulitkan upaya sejumlah perusahaan hulu tambang untuk melakukan hilirisasi batu bara sebagai syarat perpanjangan izin mereka saat ini. Sementara itu, pendanaan dari lembaga pemberi pinjaman juga makin sempit untuk perusahaan batu bara. Kondisi tersebut dianggap akan menyulitkan upaya perusahaan domestik untuk menggait investor strategis terkait dengan komitmen hilirisasi batu bara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu meski Air Product and Chemical Inc. (APCI) hengkang dari dua proyek gasifikasi, Kementerian SDM memastikan sejumlah investor asal China tertarik untuk mengisi kekosongan investasi hilir batu bara yang ditinggalkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Kementerian SDM memastikan Air Product and Chemical Inc. atau APCI hengkang dari dua proyek gasifikasi yang masing-masing dikembangkan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dan PT Kaltim Prima Coal atau KPC. Namun pelaksana harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Muhammad Idris Froyoto Shihite menyebut sejumlah investor asal China tertarik untuk mengisi kekosongan investasi hilir batubara yang ditinggalkan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Idris mengklaim investor potensial asal China tersebut tertarik untuk berinvestasi pada sejumlah program hilirisasi batubara, termasuk batubara menjadi dimethyl ether atau DME. Berdasarkan catatan Kementerian SDM, terdapat 11 perusahaan tambang yang berkomitmen untuk melakukan hilirisasi batubara. 6 diantaranya berkomitmen untuk melakukan proyek gasifikasi batubara dengan produk akhir DME dan metanol. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tantangan investasi gasifikasi batubara Indonesia, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Hendra. Ya, halo. Halo, selamat pagi Pak Pras. Ya, salam sehat Pak Hendra. Terima kasih. Baik, ini menarik kalau kita cermati tadi sudah disampaikan begitu ya, ada perusahaan investasi begitu gasifikasi batu bara yang akhirnya hengkang juga ini setelah ada beberapa komitmen sepertinya untuk melakukan gasifikasi batu bara di dua perusahaan di Indonesia. Nah, sejauh mana Anda melihat sentimen ini ataupun dampaknya terhadap industri pertambangan di Indonesia dan juga pengembangan dari gasifikasi batu bara sendiri akan kemana nantinya nih Pak? Iya, memang pada dasarnya peningkatan nilai tambah atau penghiliran atau lebih dikenal nomenklaturnya sebagai hilirisasi mineral dan batu bara itu aspek keekonomian itu sangat menantang. Oke. Jadi berbeda masing-masing mineral ya, keekonomian mineral. Kalau kita lihat mineral ada tembaga, ada timah, nikel, bauxite dan lain-lain ya, termasuk batu bara itu berbeda keekonomiannya satu sama lain. Nah, di sisi lain, pemerintah memang telah memberikan sejumlah insentif dasar hukum untuk mendorong ke sana. Dan memang peluang untuk ke depan hilirisasi, khususnya di batu bara, ini merupakan salah satu kesempatan atau peluang bagi perusahaan batu bara untuk bisa sustain ke depan. Nah, namun aspek keekonomian ini yang sangat menantang. Dan
hengkangnya Air Products ini tentu saja memberi sentimen negatif bagi minat investasi. Nah, aspek keekonomian itu sangat luas ya. Kita bukan hanya melihat bahwa aspek pendanaan ya, terutama ya funding untuk membiayai proyek-proyek berbasis batu bara ini semakin sulit, bahkan hampir seluruh lembaga perbankan keuangan dunia termasuk juga di nasional itu sudah mulai meninggalkan dukungan ya portofolio mereka terhadap industri berbasis fosil terutama batu bara. Nah, di sisi lain teknologinya ini sangat mahal. Kita belum menguasai dan bagi sektor pertambangan sendiri ya, industri pertambangan baik mineral batu bara, penghiliran untuk menghasilkan produk nilai tambah ini merupakan industri yang berbeda dari industri pertambangan ya. Bahkan keahliannya pun berbeda ya. Insinyur tambang, kemudian ada metalurgi. Nah, di batu bara sendiri, batu bara lebih banyak dihasilkan untuk digunakan sebagai thermal. Sementara ini kita menghasilkan produk chemical yang struktur marketnya, pasarnya, dan juga off-takernya dan lain-lain itu sama sekali hal yang baru. Bahkan nggak banyak negara di dunia yang menguasai gasifikasi. Hanya China saya kira negara yang sudah advance di gasifikasi ya. Bahkan Australia, negara produsen batu bara terbesar di dunia, salah satunya Australia atau India juga, mereka sama sekali itu belum menuju ke sana. Jadi sebenarnya pemerintah punya visi yang sangat bagus ya untuk masuk bisa menjadi pionir terutama di Asia Tenggara dan di Asia Pasifik. Namun tentu saja tantangan keekonomian ini yang menjadi faktor yang sangat krusial. Tantangan keekonomian, tadi beberapa kali ada menyebutkan begitu Pak Hendra, ini lebih kepada apa? Insentif, regulasikah, atau mungkin justru teknologi ini yang memang menjadi salah satu kendala pengembangan gasifikasi batu bara di Indonesia? Nah, tidak sesederhana itu ya melihat keekonomian. Ini harus dilihat secara makro, secara luas. Kalau kita lihat dari sisi pemerintah sendiri, pemerintah sudah menurut kami di APBI ini sudah berusaha maksimal ya dengan memberikan regulasi kebijakan ya, revisi Undang-Undang 4 2009, di situ ditegaskan ya kewajiban untuk perusahaan dan insentif, bahkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja diberikan royalti khusus ya 0% bagi batu bara yang diolah menjadi gasifikasi salah satunya. Kemudian juga beberapa paket insentif lain sudah diberikan oleh pemerintah. Namun untuk mencari keekonomian ini tentu saja balik lagi tidak mudah. Banyak faktor yang harus dilihat ya. Pertama teknologi, balik lagi teknologi itu masih mahal, belum banyak digunakan di dunia, hanya di China yang advance. Kemudian proyek ini berbasis jangka panjang tentu saja ya, 25 tahun, 30 tahun bahkan lebih, sehingga membutuhkan konsistensi regulasi ya. Dan kita tahu juga aspek kepastian hukum ini di negara kita ini masih menjadi salah satu faktor yang masih menjadi perhatian dari para investor ya, karena sering kalinya peraturan itu dianggap sering berubah-ubah gitu. Kemudian harga jual DME tentu saja ini juga penting untuk dilihat. Di sisi lain pada saat sekarang harga batu bara sedang lagi menguat ya. Nah, ini juga berpengaruh. Banyak hal lah termasuk marketnya, siapa yang akan jadi off-taker gitu, demand untuk gasifikasi seperti apa, dan juga produk-produk turunan yang lain. Jadi banyak sekali yang harus dilihat. Pemerintah telah memberikan cukup banyak insentif, namun tentu saja kejadian yang dialami oleh Air Products dan PTBA dan KPC ini menjadi evaluasi ya untuk bagaimana ke depan sebaiknya gasifikasi ini diatur ya. Baik. Tadi APBI juga menilai bahwa pemerintah bisa dikatakan sudah cukup optimal begitu ya untuk memberikan insentif ataupun memberikan karpet merah lagi bagi pengembangan ataupun investasi di gasifikasi batu bara. Tapi kenapa masih belum menjadi daya tarik begitu ya, menjadi madu ini bagi investor dalam menanamkan teknologi mereka, investasi mereka di gasifikasi Indonesia? Karena tadi kalau kita bicara mengenai kepastian hukum, ini juga menjadi concern dari pemerintah. Kemudian dari sisi long investment juga kan kita sudah memberikan jangka waktu yang cukup panjang kalau kita bicara mengenai beberapa sektor untuk investasi di Indonesia begitu Pak Hendra. Iya, tentunya harus dilihat dari dua sisi ya. Ada Air Products ya, dan ada perusahaan di Indonesia yang
telah berkomitmen dan juga diwajibkan oleh pemerintah by undang-undang ya, peraturan untuk berinvestasi di proyek-proyek penghiliran batu bara ya, Ya. salah satunya yang disebutkan tadi. Nah, di sisi investor tentu saja mungkin saja dalam kondisi market saat ini, apalagi perekonomian global yang kurang baik ya dalam 2-3 tahun terakhir ini, dan sementara kalau kita lihat proyek gasifikasi ini digagas terutama untuk yang PT Bukit Asam ini sudah lumayan lama ya, 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Oke. Kondisi perekonomian tentu saja 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini sangat berbeda, dan mungkin saja ini juga berpengaruh ya terhadap upaya Oke. pihak investor untuk bagaimana mereka raising fund ya untuk bisa mendanai proyek gasifikasi. Di sisi lain, mungkin investor melihat ini masih ada beberapa hal yang menjadi PR bagi pihak Indonesia ya, dan kami dengar kalau kita melihat pemberitaan di beberapa media, PT Bukit Asam juga mengharapkan adanya keputusan ya, penugasan dari pemerintah untuk menjalankan proyek tersebut, dan mungkin ada beberapa regulasi atau paket-paket insentif fiskal non fiskal lainnya yang masih diharapkan. Jadi ini Oke. tentu menjadi bahan pelajaran bagi kita ya untuk bagaimana mengatur kebijakan ini ke depan lebih bagus. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai pangsa pasar, marketnya sendiri begitu, apakah memang masih belum menjanjikan Pak Hendra? Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan gasifikasi batubara dengan produk akhir DMA atau dimethyl ether dan juga metanol. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini adalah beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan ya, hilirisasi ya, dalam arti memang ini ada satu produk tambahan begitu atau hasil tambahan dari batu bara. Ada PT Bukit Asam Tbk, Kaltim Prima Coal, Kaltim Nusantara Coal, kemudian Arutmin Indonesia, Kendilo Coal Indonesia, Adaro Indonesia, dan Brau Coal. Gasifikasi dengan produk akhir DMA dan juga metanol. Nah, bagaimana dengan gasifikasi batu bara dengan produk semi kokas dan juga briket? Ada PT Multi Harapan Utama, kemudian PT Kideko Jaya Agung, PT Megah Energi, dan Triveni. Jadi ya beberapa perusahaan yang sudah masuk dalam gasifikasi batubara. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Ya Pak Hendra, kita lanjutkan. Kalau kita lihat dengan beberapa tantangan cukup banyak ya, terutama teknologi ini yang memang belum ada, bahkan bisa dikatakan begitu, di perusahaan-perusahaan Indonesia yang bisa melakukan hilirisasi atau gasifikasi batu bara tadi. Anda melihat bagaimana sebenarnya? Apakah memang belum ada teknologi yang kita kuasai, atau kita lihat dengan beberapa perusahaan yang tadi sudah disampaikan, mereka sudah memproduksi DME, kemudian metanol juga, Pak Hendra? Ya, ini terkait dengan peningkatan nilai tambah, sebenarnya itu banyak bentuknya ya, bentuk peningkatan nilai tambah batubara. Bisa batubara diolah menjadi kokas atau semi kokas ya untuk bahan baku baja atau juga smelter, dan ada juga tuh diolah untuk menjadi produk kimia. Jadi termasuk juga liquefaction ya, coal liquefaction itu mengolah batubara menjadi bahan bakar minyak. Itu banyak sekali turunan-turunannya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa negara yang dikatakan berhasil dalam hal ini, seperti China yang saya sampaikan tadi, batu bara itu udah bisa diolah menjadi bahan aftur malah. Di Oke. Afrika Selatan mereka juga cukup berhasil ya mengolah batu bara menjadi BBM ya, liquefaksi. Nah, tapi case-nya kan beda-beda nih. Afrika Selatan waktu itu di zaman apartheid mereka diembargo, jadi mau nggak mau mereka harus all out bisa menghasilkan BBM dari kekayaan batu bara mereka, karena Afrika Selatan cukup punya potensi batu bara. China tentu saja dengan pola pemerintahan mereka all out juga untuk mengembangkan gasifikasi, karena China adalah produsen batu bara terbesar di dunia. Setahun mereka produksi 4 miliar. Nah, di case di Indonesia tentu saja hal ini juga berbeda. Teknologi kita belum miliki ya, dan itu mahal. Dan kalau lihat di berapa tahun terakhir ini, mencari funding untuk proyek-proyek berbasis batu bara itu luar biasa sulitnya ya. Jadi kalaupun ada investor misalnya Air Products dan lain-lain, tentu saja dengan situasi saat ini akan membuat investasi akan lebih mahal. Oleh karena itu untuk mencari return, internet rate of return IRR-nya ini tentu harus benar-benar atraktif bagi pihak investor ya. Nah, untuk melihat IRR-nya kan mereka harus melihat dulu banyak hal ya, dari hulu ke hilirnya ini seperti apa. Tentu saja
cadangan batu bara, kualitas, stripping ratio, dan lain-lain yang tentu saja akan disupport oleh perusahaan batu bara. Tapi di ujungnya, di hilirnya mereka harus lihat marketnya seperti apa nih, siapa off-takernya. Nah, batu bara gasifikasi memang didukung oleh pemerintah, ide yang luar biasa brilian ya, bagaimana pemerintah bisa mensubstitusi impor LPG. Kita defisit cukup besar, tiap tahun meningkat. Oke. Nah, ini batu bara diharapkan menjadi substitusi. Oleh karena itu, harga jualnya DME nanti yang sebagai bahan baku di methyl ether nanti untuk mengganti LPG, tentu saja harga jualnya ini kan harus kompetitif ya dengan harga gas yang juga volatile. Ya. Nah, ini yang memang tidak mudah bagi pemerintah tentu saja sebagai regulator dan juga investor untuk melihat keekonomian mereka, investasi mereka dalam jangka panjang. Oke. Apalagi yang saya sampaikan di awal, kadangkala perubahan regulasi yang ya Iya. terjadi itu mereka juga mengantisipasi ini bagaimana kalau nanti tiba-tiba tengah jalan berubah regulasi, baik regulasi harga jual atau Oke. yang lain-lain gitu ya. Berarti memang hasil akhir dari produk yang mereka hasilkan bagi investor ini nampaknya menjadi concern utama begitu. Jangan sampai setelah mereka melakukan tadi hilirisasi batubara ataupun gasifikasi tidak bisa terdeliver, dalam arti dijual begitu di pasar domestik begitu, Pak Hendra. Ya, saya kira sih cukup apa namanya, pemerintah melalui, kalau kita lihat di case-nya PTBA kan didukung juga oleh BUMN ya. Oke. Pertamina mensupport untuk menjadi off-taker. Tentu saja Pertamina akan mendistribusikan ke pasaran. Namun di ujung situ tentu Pertamina juga punya hitung-hitungan ya, Iya. keekonomian mereka. Tentu saja mereka sebagai badan usaha tentu ingin memaksimalkan ya keuntungan. Nah, di satu sisi memang kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini harga batu bara ini sedang tinggi-tingginya ya. Jadi tidak mudah bagi apa namanya, perusahaan untuk bagaimana membuat satu keekonomian di tengah situasi yang bisa dikatakan kurang menguntungkan ya, apalagi sejak Covid dan juga harga batu bara meningkat, cost of fund juga semakin tinggi ya, resiko perubahan kebijakan juga masih menjadi concern. Nah, ini yang mungkin menjadi saling faktor-faktor yang saling kait-mengkait. Tapi tentu saja di sisi perusahaan, perusahaan ini udah berkomitmen ya, perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan ya, itu udah mulai menggelontorkan dana untuk studi ke arah sana. Karena memang ini adalah arah batubara, pengelolaan batubara ke depan ini memang akan salah satunya adalah pengolahan batubara untuk menghasilkan produk kimia, substitusi untuk mendukung industrialisasi di tanah air. Jadi Oke. kita punya cadangan yang cukup besar sebenarnya. Oke, misalnya tadi ada Air Products begitu yang hengkang akhirnya atau mundur. Kemudian Kementerian SDM juga menyatakan ada beberapa perusahaan China ini yang siap juga menjadi investor dalam pengembangan gasifikasi batu bara di Indonesia. Nah, Anda lihat peluangnya seperti apa kalau memang tadi ada beberapa tantangan yang nampaknya juga tentu menjadi concern bagi para investor nantinya? Ya, saya kira China ini merupakan mitra yang paling potensial yang bisa diajak ya untuk memanfaatkan peluang ini. Dan kami juga waktu beberapa tahun lalu berkunjung ke Shanghai, memang mereka udah mulai bertanya-tanya dan tidak ada beberapa Zoom meeting dengan investor. Kami sampaikan bahwa sekarang saatnya bagi kalian ya investor China untuk berinvestasi di Indonesia mendukung gasifikasi. Apalagi China ini lebih advance ya, Oke. teknologi. Agak berbeda dengan Amerika. Amerika ini negara yang sudah mulai bertahap meninggalkan batu bara ya, untuk mencari pendanaan juga di sana makin sulit. Sementara di sisi lain China dengan teknologi yang lebih maju dan mereka lebih support ya dari financing untuk sektor batu bara. Nah, ini tentunya bisa menjadi nilai tambah tentu bagi investor dari China, apalagi mereka teknologinya maju dan ini juga bisa mencari peluang ya untuk bagaimana DME nanti ini bisa bukan hanya untuk porsi dalam negeri, tapi tentu saja mungkin bisa untuk ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Saya kira potensial investor dari China ini sangat-sangat bagus untuk didekati, dan kita secara hubungan bilateral dengan China ini sedang bagus. China adalah salah satu mitra
dagang dan investor terbesar di Indonesia. Oke, nah dengan kondisi yang ada, misalnya China nanti akan masuk juga dengan beberapa investornya begitu dan membenamkan dana mereka untuk gasifikasi. Lantas bagaimana dengan posisi akhirnya perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia? Apakah memang sebagai mitra atau di sana Anda harapkan ada transfer teknologi, transfer knowledge di situ, Pak? Ya, ini menarik. Tentu saja benar yang dikatakan Pak Pras, transfer of knowledge ini salah satu yang dipersyaratkan. Dan pemerintah juga kalau kita lihat dari kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batubara juga mensyaratkan ada transfer of knowledge, sehingga kalau lihat di sektor batubara kita sudah menguasai teknologinya. Tapi di sisi lain untuk gasifikasi ini memang hal yang baru. Jadi dengan adanya potensi kerjasama dengan investor dalam hal ini China, ini tentu aspek transfer of teknologi ini bisa dimaksimalkan. Sehingga saya optimis ya kalau dengan belajar dari atau evaluasi dilakukan atas kejadian ini, kita bisa menghasilkan satu kebijakan dan juga komitmen untuk menarik investor ke depannya. Dan kita masih punya waktu dan tentu saja bagaimana pemerintah memaksimalkan ya berkah harga komoditas yang saat ini kita nikmati, yang mungkin tidak lama karena trennya pelan-pelan menurun, tapi kita harus bersiap untuk jangka panjang bagaimana batubara bisa mensupport industrialisasi di dalam negeri melalui proyek gasifikasi. Itu dia, memang pentingnya beberapa kali pemerintah khususnya Presiden Jokowi kan juga menekankan hilirisasi di semua sektor pertambangan terutama, dan mungkin gasifikasi ini menjadi jalan keluar juga untuk jangka yang lebih panjang lagi. Kesiapan dari asosiasi seperti apa, Pak Hendra? Ya, semakin menarik perbincangan kita. Gasifikasi batu bara begitu yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Tadi ada beberapa dan mungkin juga sudah cukup ramai juga pemberitaan. Satu investor akhirnya juga mundur untuk program gasifikasi batubara di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Ya, Pak Hendra, kalau kita berkaca dengan tadi adanya beberapa mungkin air products yang cukup mengemuka begitu belakangan ini yang mundur akhirnya dari proses gasifikasi. Dengan kondisi harga di dunia begitu untuk batu bara sendiri, kemudian produktivitas batu bara di Indonesia begitu. Dari teman-teman asosiasi ataupun mungkin produsen batu bara sendiri lebih memilih untuk kondisi saat ini begitu, apakah memang kita masih memproduksi batu bara kemudian diekspor dan juga untuk pemenuhan domestic market obligation di dalam negeri, atau juga proses gasifikasi ini menjadi bagian proyek jangka panjang yang harus dilakukan? Ya, pada intinya kami di APBI, terutama perusahaan-perusahaan yang punya visi jangka panjang ya, sebagian perusahaan yang telah mendapatkan kepastian untuk rencana jangka panjang melalui bentuk IUPK kelanjutan operasi produksi, tentu punya komitmen untuk mendukung ya program pemerintah mengurangi emisi gas ya, salah satunya melalui gasifikasi batubara. Ini tentu sudah ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan ya tersebut. Dan pemerintah telah memberikan dasar hukum ya melalui Undang-Undang 3 2020, kemudian PP 96 2021 yang memberi perpanjangan bagi perusahaan yang berinvestasi di gasifikasi salah satunya. Nah, di sisi lain juga tentu saja kita juga perlu maksimalkan, dan negara juga sangat membutuhkan ya penerimaan dari batubara, terutama dari ekspor batubara thermal yang merupakan andalan kita mumpung harga lagi bagus. Jadi perusahaan tentu berkomitmen untuk itu, dan juga domestic market obligation kita lihat ya, PLN telah tercukupi stoknya, bahkan menurut pemerintah ini rekor ya, bagaimana harga HOP ya, waktu operasi stockpile batubara kita mencapai hampir 30 hari. Ini saya kira belum pernah terjadi. Jadi kita komitmen semua, ekspor kita produksi kita maksimalkan, untuk ekspor kita buka pasar-pasar baru ya, meningkatkan produksi. Di sisi lain juga kita maksimalkan dukungan ke PLN, dan juga berkomitmen untuk mendukung gasifikasi. Nah, tinggal bagaimana tentu saja pemerintah sebagai mitra kami ya, ini mengatur lah ya bagaimana regulasi yang tepat agar investornya bisa berinvestasi. Jadi kita siap sih, anggota-anggota yang memang diwajibkan dan telah berkomitmen, kita telah siap untuk mensupport
peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batu bara. Nah, lantas bentuk kemitraan seperti apa yang diinginkan dari teman-teman asosiasi begitu APBI khususnya, Pak Hendra? Pemerintah sangat akomodatif ya, banyak model ya, dalam kepemilikan saham juga diatur ya, bagaimana perusahaan juga bisa melakukan kerjasama dengan teknologi provider, jumlah mayoritas shareholdingsnya juga tentu pemerintah juga mengatur. Kemudian banyak opsi ya, termasuk bagaimana pengembangan gasifikasi dikaitkan juga dengan pengembangan kawasan industri ya. Ini juga menarik karena tentu produk-produk kimia itu bisa digunakan untuk mendukung produk-produk hilir kimia yang lain. Jadi dalam bentuk satu kawasan ekonomi khusus misalnya ya, di situ pernah digagas juga waktu dengan di Bukit Asam di satu lokasi, dan juga kami dengar di Kalimantan Timur, waktu KPC juga telah memikirkan bagaimana agar nanti ada kawasan ekonomi khusus yang bisa mensupport. Jadi infrastruktur perlu dibangun juga, dan marketnya tentu saja karena batubara, perusahaan batubara hanya lebih banyak tahu kalau produk batubara diolah jadi thermal. Namun produk atau pasar untuk produk-produk kimia ini kita masih belajar. Oleh karena itu demand side-nya harus dibangun ya, tentu saja mendukung industri hilirnya dulu siap, baru supply dari produk hilirisasi ini akan lancar ke depannya. Jadi dan hilir harus dijaga oleh pemerintah. Berarti tantangan juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah, Kementerian SDM maupun juga para pelaku ya di industri pertambangan untuk mendukung ataupun mensukseskan program gasifikasi batubara di Indonesia. Dan kita akan lihat seperti apa nanti marketnya yang terbentuk, terutama dari sisi harganya. Ini yang pasti yang diharapkan tentunya harga yang kompetitif sehingga sesuai dengan target keekonomian ya dari pelaku usaha maupun investornya sendiri. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Hendra.